Selamat datang di YouTube channel kami, Pendekar Gunung Raung. Konten yang akan kami bahas adalah spiritual, sejarah, kebudayaan, fenomena sosial, motivasi, dan misteri. Tolong dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share jika konten yang kami sediakan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti Muhammad. Di kesempatan ini, kami akan membahas peristiwa sejarah yang tersembunyi, yaitu tragedi Karbala atau tragedi Asyura, dari versi yang kami rangkum. Baik, akan kami ulas ceritanya. Bulan Muharram atau bulan Syuro merupakan bulan yang penting bagi umat Islam. Di bulan ini banyak terjadi peristiwa penting, seperti hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun, dan diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam dari bencana banjir yang melanda dunia saat itu. Peristiwa Karbala terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, atau pada tanggal 9 atau 10 Oktober 680 Masehi. Peristiwa Karbala adalah peperangan antara 4 sampai 10.000 tentara Bani Umayyah dengan 72 sampai 128 orang keluarga keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terjadi di Karbala, Irak. Ini adalah perang antara keturunan Nabi Muhammad SAW dengan khalifah yang dipimpin keturunan Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah. Kami akan mengulas singkat kisah sebelum peperangan terjadi. Muawiyah adalah seorang sepupu Utsman bin Affan yang paling berpengaruh dan berkuasa dalam pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, sehingga ia sangat ingin menuntut pembalasan kepada pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Ketika itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak menyetujui pemberian hukuman kepada pembunuh Utsman yang terlalu cepat karena suasana masih kacau dan panas. Hal itu menimbulkan pertentangan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, juga menjadi bibit pertikaian perebutan kekuasaan kekhalifahan dalam sejarah peristiwa Karbala. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, kekhalifahan diteruskan oleh Sayyidina Hasan bin Ali. Namun, Muawiyah mengumumkan secara sepihak bahwa ia adalah khalifah yang mutlak untuk memimpin seluruh umat muslim. Padahal, waktu itu umat muslim, terutama orang-orang Irak, jauh lebih mempercayai Sayyidina Hasan sebagai pemimpin. Sayyidina Hasan bin Ali ingin mengakhiri dualisme kekuasaan
dengan membuat kesepakatan bersama Muawiyah yang berisi: 1. Kekhalifahan diserahkan Sayyidina Hasan kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah harus memerintah dengan mendasarkan diri pada Al-Quran, hadis, dan sunnah Rasul. 2. Sayyidina Hasan akan menjadi khalifah setelah Muawiyah, dan jika terjadi sesuatu kepada Sayyidina Hasan, maka kepemimpinan akan diambil alih oleh Sayyidina Husain. 3. Muawiyah tidak diperkenankan sama sekali untuk memberikan tuntutan kepada rakyat Madinah, Hijaz, dan Irak. 4. Para gubernur provinsi yang diangkat Muawiyah tidak boleh menghujat dan mengutuk Amirul Mukminin dari mimbar-mimbar, juga tidak boleh berdusta dengan menjelek-jelekkannya, bahkan tidak boleh mengutuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat kunut ketika sedang sholat. 5. Muawiyah harus menjamin keselamatan dan keamanan setiap orang dimanapun mereka berada. 6. Hak untuk mengatur Baitul Mal di Kufah ada pada Sayyidina Hasan, dan Muawiyah tidak memiliki hak sama sekali untuk ikut mengatur. 7. Muawiyah, Sayyidina Hasan, dan para pengikutnya tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Muawiyah juga tidak boleh menumpuk kekayaan untuk diri sendiri. Kedua pihak kemudian menyepakati perjanjian tersebut, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ingkar janjinya Muawiyah terbukti ketika Sayyidina Hasan meninggal karena diracun. Ia justru menyerahkan kepemimpinan pada anaknya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah, secara sepihak, dan bukannya mengangkat Sayyidina Husain sebagai pemimpin. Yazid menjadi khalifah tanpa pengakuan umat muslim. Tidak lama setelahnya Muawiyah sakit keras dan membuat wasiat kepada Yazid yang menyatakan bahwa akan ada beberapa orang yang akan menolak pembayatannya menjadi khalifah resmi. Orang-orang tersebut adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, yang dikatakan mudah berubah pikiran dengan harta. 2. Abdullah bin Umar, yang tidak ingin terlibat perkara kekhalifahan yang menurutnya bersifat duniawi. 3. Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas, yang menurut Muawiyah akan menentang Yazid sebagai khalifah. 4. Sayyidina Husain bin Ali, yang akan menjadi satu-satunya penentang karena dianggap sebagai salah satu keluarga Nabi yang masih hidup. Setelah Muawiyah wafat, Yazid kemudian memberi perintah kepada Walid bin Utbah, gubernur Madinah, untuk meminta baiat Sayyidina Husain untuknya, yang tentu saja ditolak. Di lain pihak, setelah kematian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mulai mengumpulkan para pengikutnya menjadi suatu kelompok keagamaan yang memiliki muatan politik yang kental dan berseberangan dengan rezim Umayyah. Hal ini membuat Yazid merasa cemas karena ia takut rezimnya bisa digulingkan. Karena tidak ingin terus dipaksa oleh Walid, maka Sayyidina Husain pergi selama 6 bulan ke Mekah. Selama di sana, ia menerima banyak surat dari Kufah yang memintanya menjadi imam, karena di Kufah tidak memiliki imam.
Sayyidina Husain kemudian mengirim Muslim bin Aqil, keponakannya, ke Kufah untuk memastikan kebenaran permintaan tersebut. Muslim diterima dengan baik di Kufah dan hampir seluruh warga membaiat Sayyidina Husain melalui dirinya. Sehingga ia mengirim surat yang menyatakan keadaan di sana aman. Akan tetapi, kedatangan gubernur baru, yaitu Ubaidullah bin Ziyad, mengubah semuanya.